tidak akan berharga, bahkan jika alam telah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, perkenalkan, nama saya Mawati Rasa Putri. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Anda semua mengenai hasil pengamatan saya terhadap lingkungan sekitar. Adapun objek yang akan saya amati pada pengamatan kali ini adalah tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia, Selat Panjang. Kira-kira bagaimana ya kondisi saat ini tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia, Selat Panjang? Mau tahu lebih lanjut? Yuk, tonton video ini sampai habis ya, supaya saya, Anda, dan kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Oke good people, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil salah satu objek pengamatan, yakni tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia Selat Panjang. Nah, jadi good people semua, Jalan Rumbia Selat Panjang adalah salah satu jalan yang dilalui oleh masyarakat sekitar Selat Panjang untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena Jalan Rumbia sendiri terdapat banyak rumah masyarakat dan juga terdapat perkantoran serta sekolah. Adapun perkantoran yang berada di Jalan Rumbia Selat Panjang ini sendiri, yakni kantor camat Tebing Tinggi dan sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kepulauan Meranti. Good people semua, dahulu ketika saya masih menempuh pendidikan di MTSN 1 Kepulauan Meranti ini, sampah-sampah yang berada di tempat pembuangan tidak separah seperti saat ini, yang mana saat ini sampah-sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia tersebut telah hampir memenuhi bibir Jalan Rumbia itu sendiri. Nah, kira-kira good people, seperti apakah kondisi terkini dari tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia Selat Panjang? Saya akan mengajak good people semua untuk melihat bagaimana perjalanan saya menuju ke tempat pembuangan sampah serta akan menunjukkan bagaimana kondisi yang ada saat ini pada tempat pembuangan sampah di Jalan Rumbia tersebut. I think I'm thinking straight. It's been 12 days, I think I'm thinking straight. It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Kalau di sini tak bisa
Kamu tahu petugas marah, tak bisa dibakar lagi sebab asapnya ganggu orang lewat. Tak bisa. Cuman kebetulan aja petugas tak ada. Kalau tahu polisi pun marahnya dibakar-bakar. Karena di sini orang rata-rata buang sampahnya itu dipilih dulu atau langsung ke sampah plastik? Yang dipilih ada, yang tak dipilih pun ada. Sebab kalau semua milih macam yang cari sini tak ada pula yang nak diambil kan. Yang milih ada, yang tak dipilih pun ada. Tadi itu 4, yang 2 milih juga, yang 2 tidak. Kalau yang dibakar tuh langsung dibakar atau ada yang berarti yang dibakar tuh rata-rata kayak sampah makanan gitu. Iya, sampah makanan, plastik-plastik itu pun tak setiap hari bakar. Cuma kebetulan aja dibakar kadang-kadang ini. Kalau tahu jelas tahu petugas marah. Kita bukan jalan orang lewat, kita bukan orang lewat. Jadi kalau nggak ada asal ini ada gitu. Kan benar-benar dulu awalnya sini sungai, terus di tempat tinggal Ya sungai itu nih. Satu kalau di sini. berarti sekarang udah masuk. Iya, tapi itu memang tak bisa ditutup. Sekarang air itu dari daerah sana yang ada dekat ke sini langsung ke laut kan. Ada yang ditutup, kita juga. Berarti rata-rata yang ada di sini udah tahu ya Bu kalau dibakar. Dia tahu kan. Ada sanksi dari petugas yang kalau ketahuan bakar sampah. Ya, adalah kalau pas dibakar, habis besar itu kan yang tari pun balik lah. Macam bukan basar nanti takut jadi saksi lah. Jadi tanya-tanya ke bawa-bawa kan. Jadi awaknya nanti kalau dah ke bawa-bawa kan susah. Tak dapat mencari, jadi tanya-tanya. Kalau dibakar gini pun, kadang kalau dah dibakar gini kadang petugas pun datang juga macam karena itu hari itu kan dah pernah dibakar besar malam datang dan sumber air macam itu. Jadi sepengetahuan Ibu, apa upaya pemerintah untuk mengatasi sampah ini? Itu kurang tahu. Berarti dari pemerintah belum pernah datang ke sini ya? Udah bupati aku pernah juga ke sini kan. Jadi Ibu yang kalau Ibu cari apa aja Bu? Selain botol. Botol plastik jadi botol kuah gelas itu yang ada kadang ada besi aku dapatnya yang bisa dijual ambil. Tapi Ibu setiap hari Ya kadang-kadang aja kan maknya tak ada jadi kalau suamiku kerja itu tak sini jadi dia amak dia undang tapi sekarang tak undang itu kan dalam hari mak dia meninggal itu ngurus jadi sekarang dah 4 tahun tak ada yang jaga kalau suami itu kerja itu tak sini kalau tak kerja nanti suami tak cari ramai orang tapi sulit lah kadang kalau dah orang ramai datang yang ini tak balik sebab ganti-ganti kan pagi dia sampai depan sore pagi tawar. Iya, Kan Bapak lewat sini, menurut Bapak, kalau orang tak buang sampah di sini? selalu buang sampah satu hari sekali aja. Sampah dulu Pak Bapak buang. Sampah plastik, Pasti ada selain plastik, sampah. ya, semacam sampah rumah tangga lah, tahu? Menurut Bapak, seberapa terganggu Bapak dengan adanya sanksi? Kalau terganggu tak terganggu. Soalnya memang itu tempat buang sampah memang yang tak teratur pula gitu, yang sampai ke jalan. Kalau buang dekat tong sah-sah aja. Makanya sekarang kan banyak yang di tengah jalan, separuh jalan habis. Menurut Bapak apa solusi yang paling tepat? Menurut Bapak pribadi apa? Untuk pemerintah yang harus dilakukan. Pasal itu tak pandai bapak cakap kan, cuman bagi yang buang sampah itu letaklah sampah itu dekat tong gitu aja.
Kalau untuk solusi apa yang lain-lain itu yang orang yang berwenang kan, yang apa tentang itu. Karena kita warga biasa buang sampah itu ya buang sampah, tapi ya teratur lagi dekat tong sampah itu. Apa harapan Pak? Harapan Juga segala macamnya gitu ya. Bapak lah. tak pandai pula kalau untuk harapan ke apa dia. Nah, itulah lebih nyaman mungkin itulah buanglah sampah pada tempatnya gitu aja, jangan lempar sampai separuh jalan tuh. Apalagi kalau air pasang tuh baunya itu aja. Kalau air pasang. Good people, dari situ kita bisa melihat bahwasannya masyarakat yang setiap harinya melintasi Jalan Rumbia merasa sedikit terganggu, namun telah dianggap sebagai hal biasa. Karena mereka sudah menyadari bahwa hal tersebut merupakan yang namanya juga tempat sampah seperti itu. Jadi mereka tidak terlalu terganggu ataupun tidak terlalu menghiraukan adanya bau-bau sampah dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya di sini adalah good people, mereka tidak mempermasalahkan bahwa tempat tersebut berada di pinggir jalan ataupun berada di jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tetapi masyarakat mengeluhkan karena sampah-sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia tersebut hampir memenuhi bibir jalan, sehingga hal ini akan mengganggu masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dan good people semua, hal yang paling urgent dalam hasil wawancara tersebut yang saya tangkap adalah di mana sebagian besar dari sampah-sampah yang dibuang tersebut adalah sampah plastik, good people. Dan sampah plastik tersebut hanya sebagian kecil yang dipilah-pilih oleh para pekerja yang bekerja mencari barang-barang bekas yang berada di tempat pembuangan sampah tersebut. Lalu sisanya bagaimana? Nah, seperti kita telah melihat pada cuplikan wawancara sebelumnya, yang dimana mereka mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah ataupun petugas telah melarang adanya pembakaran sampah di tempat pembuangan sampah tersebut. Namun, apa faktanya di lapangan? Masih terjadinya pembakaran sampah di tempat pembuangan sampah tersebut, people. Maka, inilah yang akan saya analisis dalam video kali ini. Mengapa ini akan membahayakan bagi lingkungan sekitar, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk komponen abiotik lainnya. Kira-kira people semua udah tahu belum bahwa negara kita adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina? Wah, luar biasa sekali bukan? Begitu banyaknya sampah yang dihasilkan oleh negara kita. Lalu, good people, sebenarnya apa sih yang menyebabkan sampah plastik itu sangat berbahaya dan harus diminimalisir penggunaannya agar tidak menyebabkan dampak-dampak lainnya? Jadi, good people semua, di dalam plastik terdapat suatu kandungan yang disebut dengan polietilen. Nah, kira-kira good people udah pada tahu belum? Apa sih polietilen itu? Jadi, polietilen adalah sejenis termoplastik yang terbuat dari minyak dan termasuk bahan fotograf. Nah, ini berarti plastik dalam jangka waktu yang panjang akan berubah menjadi partikel-partikel kecil dan lebih beracun yang akan menyebar kepada tanah dan juga air. Naik, apa sih dampak dari pembuangan sampah plastik yang berada di Jalan Rumbia Selat Panjang? Nah, good people semua, kita tidak bisa memungkiri bahwa tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia adalah salah satu tempat pembuangan sampah yang berada di Selat Panjang. Namun, yang dipermasalahkan di sini adalah terkait dengan pengelolaan dari sampah yang telah dibuang tersebut. Nah, tentunya yang menjadi sorotan utama kita adalah sampah plastik. Good people semua, bisa kita lihat dari video yang telah saya sajikan di awal bagaimana tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah tersebut. Mengatakan hampir 90% sampah-sampah yang dibuang di tempat tersebut adalah sampah plastik.
Good people semua, ketika plastik tidak diolah ataupun dikelola secara baik dan juga benar, maka akan berdampak bagi ekosistem yang berada di tempat pembuangan sampah plastik tersebut. Tempat pembuangan sampah plastik yang berada di Jalan Rumbia Selat Panjang berdekatan dengan sungai. Jadi, letaknya itu persis di sebelah sungai. Nah, good people, bisa kita bayangkan bagaimana sampah plastik yang mengandung zat beracun berdekatan dengan sungai. Maka otomatis air sungai yang ada di pinggiran tempat pembuangan sampah tersebut akan terkontaminasi karena telah lamanya pembuangan tempat sampah tersebut ada, namun sampai saat ini sampah-sampah plastik tersebut hanya dikelola dengan cara dibakar ataupun hanya dibiarkan begitu saja. Nah, hal ini apabila dilakukan secara terus-menerus akan berdampak bagi ekosistem sungai yang ada pada tempat pembuangan sampah di daerah tersebut. Nah, good people semua, sampah plastik yang dibakar di ruangan terbuka atau di tempat terbuka akan dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, kenapa bisa? Pada saat sampah plastik dibakar, maka sampah plastik tersebut akan mengeluarkan partikel mikroplastik logam berat seperti kadmium dan timbal, serta bifenil poliklorinasi. Nah, yang dimana apabila zat-zat tersebut tercemar ke udara, maka menyebabkan kualitas udara akan menurun. Hal ini tentunya akan berbahaya dan akan berdampak bagi masyarakat yang melintas pada saat pembakaran sampah plastik tersebut dilakukan oleh para pekerja ataupun para pencari plastik yang berada di tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia tersebut. Nah, apalagi good people, di sekitaran tempat pembuangan sampah plastik yang berada di Jalan Rumbia tersebut, terdapat beberapa selokan-selokan. Mereka memanfaatkan selokan tersebut untuk dijadikan sebagai tempat memancing ikan. Nah, good people semua, bayangkan bagaimana dampak ataupun bahayanya plastik itu apabila sampah-sampah plastik tersebut mengeluarkan zat beracun, kemudian zat beracun tersebut mengalir ke selokan-selokan yang berada di sekitarnya. Selain itu, masyarakat yang berada di sekitaran tempat pembuangan sampah tersebut juga mengeluhkan ketika terjadinya banjir yang disebabkan oleh air laut naik karena pasang atau memang karena adanya banjir yang disebabkan oleh hal lainnya. Ini mengakibatkan sampah-sampah yang berada di tempat pembuangan sampah tersebut menggenang hingga ke seluruh permukaan jalan. Lalu kira-kira apa ya solusi? 1. Masyarakat perlu diedukasi lebih lanjut oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Mengapa demikian? Masyarakat mayoritas masih belum memahami tentang pentingnya untuk memilah dan memilih mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nah, sehingga ketika masyarakat telah dibekali bahwa sampah organik diletakkan di satu tempat, kemudian sampah anorganik dipisahkan dengan sampah organik, akan lebih memudahkan untuk proses pengelolaan dan juga pengolahan dari sampah-sampah tersebut. Kedua, pemerintah harus menyediakan tempat sampah yang bisa dan layak untuk masyarakat membuang sampah, yang mana pemerintah harus menyediakan tempat pembuangan sampah khusus untuk sampah organik dan tempat pembuangan sampah khusus sampah plastik. Hal ini akan lebih memudahkan bagi petugas untuk mengelola sampah-sampah tersebut sesuai dengan jenisnya, sehingga pengelolaannya akan jauh lebih tepat dibandingkan hanya satu tempat sampah yang disediakan. Jika hanya satu tempat sampah yang disediakan, maka akan terjadi pencampur bauran antara sampah organik dan sampah anorganik. Ketiga, pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah itu sendiri. Nah, sehingga di sini pemerintah harus bisa untuk melakukan pengontrolan secara kontinu dan berkelanjutan, serta pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat kepada orang-orang yang bekerja di tempat pembuangan sampah plastik tersebut agar tidak melakukan pembakaran sampah plastik yang bisa menyebabkan bahaya, yakni pencemaran lingkungan. Keempat, harus adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Sekalipun tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Rumbia berada di pinggir jalan, serta telah diletakkan beberapa tong-tong besar untuk dijadikan tempat pembuangan sampah di dalamnya, masih banyak masyarakat yang meletakkan sampah-sampahnya di pinggir jalan begitu saja. Sedangkan di tempat pembuangan sampah yang seharusnya atau di tong yang telah disediakan itu masih kosong. Nah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih kurang kesadarannya untuk dapat meningkatkan bagaimana mengelola dan menjaga lingkungan sekitar kita. Sehingga ketika pemerintah telah berupaya untuk melakukan berbagai hal untuk mengedukasi masyarakat, kemudian untuk memberikan tempat sampah yang layak dan juga bisa untuk menampung sampah-sampah masyarakat, tetapi tidak dibarengi dengan kesadaran dari diri kita masing-masing, maka hal tersebut adalah sebuah langkah yang percuma saja. Kelima, pemerintah harus sudah mulai menggalakkan program-program yang mana program tersebut dapat mengarahkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini terlalu banyak sampah plastik yang dihasilkan, baik dari sampah rumah tangga ataupun sampah dari pabrik dan juga sampah plastik dari rumah makan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika masyarakat telah diberikan edukasi bahwa untuk mengubah pola hidup saat ini dengan menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan non-plastik akan dapat meminimalisir jumlah dari sampah plastik itu sendiri. Langkah ini tentunya tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus, tentu membutuhkan tahap-tahap step by step yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk dapat memberikan intervensi positif kepada masyarakat agar mulai perlahan-lahan meninggalkan penggunaan sampah plastik. Untuk dapat menerapkan hal tersebut, maka pemerintah perlu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya yakni larangan penggunaan sampah plastik. Di antaranya Denpasar, kemudian Bogor, Balikpapan, dan Banjarmasin. 4 kota tersebut telah melarang penggunaan plastik. Nah, hal ini tentunya bisa untuk dicontoh oleh daerah-daerah yang lainnya. Nah, pemerintah harus lebih mengedukasi dan juga menggalakkan program untuk masyarakat bisa mengolah kembali atau merecycle plastik yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi bisa dimanfaatkan mungkin berupa kerajinan tangan untuk membuat tas atau lain sebagainya. Sehingga masyarakat akan merasa bahwa plastik yang selama ini mereka sia-siakan ternyata memiliki nilai. Ketujuh, pemerintah bisa menerapkan sanksi denda kepada masyarakat yang membuang sampah ataupun membakar sampah secara sembarangan. Agar solusi yang diberikan bisa diimplementasikan dan bisa direalisasikan untuk dapat memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Good people semua, menjaga kelestarian alam adalah kewajiban kita semua. Yuk kita kurangi penggunaan sampah plastik agar negara Indonesia tidak lagi menjadi penyumbang sampah plastik terbesar dunia. Demikian hasil pengamatan dan hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.